Pada part ke-123 diambil dari Light Novel bab 292 sampai dengan 293, pertemuan dengan Baradin Zipley di medan perang. Saat itu tanggal 8 Maret 1799. Pendekar pedang Rankandel yang berkumpul untuk membunuh Barton Vicena tiba di wilayah sengketa Bentica, yang saat itu masih musim dingin. Langit kekurangan kelembapan. Angin dari bawah bertiup kencang dan membelah permukaan tanah. Itu adalah hamparan tanah yang luas dan pegunungan berbatu. Meskipun kondisi tanahnya buruk, wilayah ini terus-menerus diperebutkan melalui pertempuran kecil dan konfrontasi selama berabad-abad karena sumber daya yang dimilikinya. Ada lubang besar di seluruh daratan. Bentuknya seperti cekungan, tetapi ketika didekati, terlihat bahwa sebagian besar dapat memuat seluruh kapal. Itu adalah jejak penambangan. Daerah itu secara misterius kaya akan sumber daya bawah tanah dan memberikan pendapatan yang menguntungkan bagi para penakluknya. Namun ini adalah pertama kalinya baja kuno ditemukan di daerah tersebut. Penemuan sumber mistik selalu memicu konflik antar faksi. Itulah mengapa para ksatria Rankandel dan penyihir Zipley berkumpul di sini hari ini. Di kejauhan, ada sesuatu yang memancarkan cahayanya seperti matahari. Kapal perang Zipley raksasa, Kosek, mengeluarkan kekuatan penuhnya. Malam putih. Saya harus menghadapi kekuatan kapal perang yang menyebalkan itu sekali lagi. Mereka juga bisa melihat 5 naga merah terbang tidak jauh dari malam putih, seperti konvoi armada. Kapal yang sangat besar dan kelima naga tersebut membuat langit yang luas seolah tidak memiliki ruang untuk hal lain. Sementara itu, Jin melihat punggung seorang ksatria berdiri melawan kekuatan penuh mereka. Apakah itu Barton Vicena? Jubah berkibar tertiup angin, pedang terlihat sebagian di balik jubah, dan helm hitam. Barton tampak mengesankan saat dia berdiri sendirian melawan Kosek dan kelima naga. Jaraknya beberapa ratus meter, tapi sudah dalam jangkauan. Sepertinya dia bisa menjatuhkan naga merah dan menghancurkan Kosek kapan saja. Seorang ksatria hitam Rankandel. Hanya 10 orang di seluruh klan yang diberikan hak istimewa untuk mengenakan helm hitam dan disebut ksatria hitam. Energi yang terpancar darinya meyakinkan Jin bahwa Barton tidak diragukan lagi layak memakai helm hitam. Satu-satunya masalah adalah dia telah menjadi pengkhianat. Andai saja Rosa menyatakan bahwa dia adalah mata-mata, Jin akan menyelidiki secara pribadi untuk memastikannya. Namun karena Chiron tidak menyangkal kondisinya, jelas dia pasti pengkhianat. Fakta bahwa mereka harus membunuhnya membuat Jin tidak nyaman. Apa yang dia baca di dokumen itu adalah alasan yang cukup bagi Barton untuk membenci keluarga Rankandels. Tidak ada ruang untuk keraguan. Tapi Jin berharap mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya sebelum menghabisinya. Anda telah tiba, pembawa bendera keempat. Barton adalah orang pertama yang berbicara saat Jin, Diffus, dan para ksatria penjaga mendekat. Suara yang keluar dari helm itu suram dan memaksa. Kata-katanya sopan, tapi dia tidak repot-repot menoleh. Pembawa bendera tidak berada di atas ksatria hitam dalam rantai komando. Diffus memposisikan dirinya di samping ksatria hitam itu. Tuan Barton. Saya tidak mengira pembawa bendera ke-12 akan berpartisipasi dalam misi ini. Apakah itu keputusan Lady Rosa? Barton akhirnya berbalik dan berbicara sambil memeriksa Jin. Jin segera membaca perasaannya melalui kata-kata yang diucapkan secara lugas. Kekecewaan. Dia tampak tersinggung dengan kenyataan bahwa dia, seorang ksatria hitam, harus menjalankan misi bersama Jin yang baru saja ditunjuk sebagai pembawa bendera. Diffus mengangguk. Ya, itu Nona Rosa, Tuan Barton. Ini akan menjadi pertempuran yang cukup berbahaya. Tolong jaga keselamatan pembawa bendera ke-12, pembawa bendera ke-4. Ya, kamu akan lihat bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan seperti itu. Saya sangat setuju jika Anda mengatakan demikian, pembawa bendera keempat. Namun perlu diingat bahwa saya juga memiliki sedikit ruang untuk bermanuver melawan hal-hal itu. Aku akan mengingat kata-kata itu.
Nada bicara Barton mengesankan, tapi Divus tidak terlihat tersinggung sama sekali. Faktanya, dia mengikuti kata-kata ksatria hitam itu seolah-olah itu adalah prosedur operasi standar. Dan Divus benar dalam melakukan hal itu, terlepas dari fakta bahwa Barton adalah mata-mata. Banyak lagi pembawa bendera yang tidak berhasil masuk ke ruang bawah tanah setelah kematian mereka, tapi para ksatria hitam hampir selalu dikuduskan di sana selama mereka tidak melakukan pengkhianatan tingkat tinggi atau sejenisnya. Dalam ini, Barton tidak akan berakhir di ruang bawah tanah. Pembawa bendera keempat, ambillah pusat garis pertempuran bersamaku. 3 ksatria penjaga teratas akan membentuk kelompok penyusupan. Kalian bertujuh, singkirkan mereka yang meninggalkan medan perang. Loyalitas pada klan. Loyalitas pada klan. Jangan pernah menuju ke tengah garis pertempuran meskipun kamu berada dalam situasi yang tidak terduga atau darurat. Kemungkinan besar kamu akan hanyut dan mati di sana. Kami akan mengingatnya, Tuan. Barton tidak memberi perintah apapun kepada Jin. Dia bertindak seolah-olah Jin tidak ada setelah penyebutan awalnya. Mengesampingkan pengkhianatan, Barton mungkin menganggap menjalankan misi bersamaku cukup menyinggung. Saya tidak hanya muda, tetapi saya juga menantang keaslian klan. Jin tidak bereaksi terhadap perlakuan Barton. Berteriak dan menuduhnya meninggalkannya hanya akan membuatnya tampak menyedihkan, dan Jin tidak benar-benar merasa tersinggung. Itu bahkan tidak membuat Jin merasa kasihan pada Barton. Bahkan, dia merasa mereka peduli padanya, meski niat awal Barton. Anda bisa mati, melarikan diri, atau melawan. Kedengarannya seperti Barton menyuruhnya melakukan apa yang dia mau. Itu saja. Ambil posisimu. Para ksatria penjaga segera berpencar atas perintah Barton. Ketiga orang yang ditugaskan untuk infiltrasi tetap tinggal untuk memasang masker kain di wajah mereka agar tidak dikenali. Kozek dan Naga Merah mendekat dengan cepat. Mereka masih berada di kejauhan, tapi Naga Merah melepaskan perisai penghalang secara bersamaan, menciptakan bola besar di langit. Barton, Divus, dan para ksatria penjaga yang menyusup menghunus pedang mereka sebagai tanggapan. Pertempuran dimulai. Alasan Naga Merah melepaskan penghalang perisai adalah untuk mengulur waktu bagi Kozek untuk mengaktifkan senjatanya. Semoga berhasil dalam pertempuran ini, pembawa bendera keempat. Barton mengedipkan matanya dan menerjang ke depan. Setiap langkah yang dia ambil membuat pecahan batu beterbangan, dan gelombang pedang raksasa berbentuk layar sudah terbentuk di atas pedangnya yang dipenuhi aura. Divus menyerangnya saat para ksatria penjaga yang menyusup maju, mencoba memprediksi di mana sisa-sisa gelombang pedang dan ledakan meriam akan jatuh. Divus dan Barton adalah satu-satunya yang bisa melanjutkan pertempuran di tengah semua puing yang berjatuhan. Atau setidaknya, itulah yang dipikirkan Barton. Mungkin sebaiknya aku tetap di sini untuk saat ini. Jin memutuskan untuk mundur dari pertempuran untuk sementara waktu. Alasan pertama adalah tidak ada alasan untuk menyia-nyiakan tenaganya, apalagi kondisinya tidak sempurna. Alasan kedua adalah menyembunyikan kekuatannya dari Barton hingga saat-saat terakhir, jika memungkinkan. Akan merepotkan jika Barton mengetahui kekuatanku terlalu cepat. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan, sehingga mendorongnya untuk mencoba dan mengkonfirmasi berbagai hal. Mengamankan Bentica adalah misi Barton sendiri. Dia masih tidak tahu bahwa pembawa bendera dan ksatria penjaga ada di sini untuk melenyapkannya. Jika dia tahu, dia tidak akan mengincar Jin. Oleh karena itu, Jin harus menyembunyikan kemampuannya selama dia bisa. Skenario terbaik adalah mengusir Zippley hanya dengan Divus, Barton, dan para ksatria penjaga, tanpa keterlibatannya sendiri. Yang perlu dia lakukan saat itu hanyalah membunuh Barton dalam kelelahannya sebelum musuh menyadari rencananya atau membawanya menuju kehancurannya di tangan musuh. Tapi kemungkinan besar suatu saat dia harus melakukan intervensi, entah untuk mengamankan kemenangan, mengubah arah pertempuran, menyelamatkan para ksatria, atau semacamnya. Pilihan terbaik kedua adalah dikalahkan oleh Zippley dan membunuh Barton saat mereka mundur. Kalau begitu, mereka harus menyerahkan Bentica kepada musuh,
tapi mungkin Diffuslah yang akan memikul tanggung jawabnya, bukan Jin. Apapun yang terjadi, aku tidak akan rugi apa-apa dalam misi ini. Demikian pula, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik itu berhasil atau gagal, semua pujian dan kesalahan akan jatuh pada Diffus. Ibu menugaskanku pada misi ini untuk memanfaatkanku seefisien mungkin, secara harfiah. Jin hanya perlu mendapatkan apa yang bermanfaat baginya, seperti biasa. Dalam hal ini, berkat Barton yang memecat Jin tanpa terlalu memperhatikannya, Jin memiliki kesempatan untuk merumuskan rencana yang meyakinkan. Tidak peduli siapa yang menang, apakah itu Run Candles atau Zippley, Diffus dan Barton akan dilemahkan. Kalau aku punya kesempatan, mungkin aku bisa melenyapkan Diffus juga. Hilangkan, itu tidak berarti membunuhnya. Jin ingin menanamkan rasa takut pada Diffus agar dia tidak berani menantangnya lagi. Tidak perlu membunuh Diffus dulu. Sangat bodoh jika menyingkirkan seseorang yang bisa memberikan tekanan pada Joshua. Kamu masih bisa melakukan banyak hal untukku, Diffus. Jin tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke pertarungan. Sudah waktunya menikmati pertempuran. Roar! Kozek memuntahkan api emas terkonsentrasi dari meriam mana. Jin pernah mengalami ledakannya di kolon. Jika dibiarkan menghantam tanah tanpa halangan, hal itu dapat dengan mudah meruntuhkan fondasi seluruh area. Untungnya, kekuatannya tidak sekuat di kolon. Zippley tentu saja tidak menghargai Eversteel kuno seperti halnya cermin. Oleh karena itu, para penyihir di kapal tidak sehebat para penyihir di kolon. Gelombang kejut dari pedang Diffus dan Barton melonjak ke langit. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan suara dan gelombang kejut yang memekakkan telinga, langsung mewarnai langit kosong dengan warna-warna cerah. Pecahan dan puing mulai berjatuhan. Setiap partikel puing yang jatuh sama kuatnya dengan serangan seniman bela diri bintang 6. Partikel tersebut jatuh dan menutupi seluruh medan perang. Dari kejauhan terlihat sangat mirip dengan apa yang terjadi di kolon. Namun saat itu, Talaris tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya melawan Zippley karena harus melindungi penduduk asli kolon. Sekarang, para ksatria Rankandel tidak punya alasan untuk menahan diri. Itu tidak harus berupa pertarungan gelombang pedang dan ledakan meriam seperti di kolon. Setelah Barton menembakkan gelombang pedangnya, dia tidak peduli jika ledakan meriam kedua menghantam tanah. Hal yang sama berlaku untuk Zippley. Beberapa penyihir malam putih di atas kapal Kozek menaiki naga merah dan menempatkan diri mereka di langit. Para penyihir mulai mengeluarkan mantra penghancur tingkat tinggi seperti angin neraka dan pedang pemotong es, sementara Barton dan Diffus terus-menerus melompat ke arah mereka. Barton Vicena. Benar-benar binatang buas. Melompat. Mendorong tubuh ke udara. Jelas sekali, ini membatasi pergerakan dibandingkan bergerak di tanah. Tapi Barton bergerak bebas di udara seolah-olah dia sedang terbang, melepaskan gelombang pedang di udara. Dia menggunakan serangan balik setelah menembakkan gelombang sebagai alat penggerak. Yang mengejutkan semua orang, tidak ada satupun ombaknya yang sia-sia. Mereka terbang menuju penghalang perisai musuh dan menghancurkannya. Diffus melakukan hal serupa. Namun, jelas bahwa dia mencoba menggunakan auranya dengan lebih efisien karena dia tidak memiliki aura ksatria bintang 10 seperti Barton. Keduanya terus-menerus melompat dari tanah ke langit, menjangkau semua sisi medan perang sampai. Boom! Sebuah ledakan tak terduga terjadi. Untungnya, baik Barton maupun Diffus berhasil menghindari kerusakan apapun, namun mereka tidak dapat menghindari kehilangan momentum dan terjatuh ke tanah. Pada saat itu, mata Jin berbinar penuh pengertian. Diffus dan Barton juga mengenali mantra yang menargetkan mereka. Segera, mereka mulai mengamati naga-naga itu. Mereka harus menemukan penyihir yang melakukan ledakan spasial. Dalam pemahaman mereka, satu-satunya penyihir yang mampu melakukan ledakan spasial di seluruh dunia adalah Keliak Zippley. Jin, sebaliknya, bisa menebak siapa yang melancarkan ledakan spasial. Midor Elnor. Itu dia. Jin teringat masalah yang disebabkan oleh ledakan spasial di kolon. Jin segera mulai mencarinya.
Namun beberapa detik kemudian, Jin menyadari bahwa bukan Midor yang melakukan ledakan spasial. Rambut putihnya sangat mudah dikenali, bahkan dari kejauhan. Beradin? Dia mengendarai naga merah, menatap para ksatria Rankandel dengan mata merah yang berkilau seperti bara api. Bagaimana dia bisa ada di Bentica? Sulit untuk melihat wajahnya karena jaraknya yang jauh, tetapi tidak sulit untuk mengenali temannya. Jantung Jin mulai berdebar kencang, meski dia belum mendaratkan satupun serangan pedang. Nalurinya memberitahunya bahwa Beradin tidak seperti biasanya. Tiba-tiba, dia teringat percakapan terakhirnya dengan Beradin. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jin bertanya. Tentang apa? Meninggalkan Ziples. Ah, itu. Kurasa itu tidak akan mudah. Satu-satunya cara realistis untuk melakukannya adalah menunggu sampai kamu menjadi pembawa bendera dan menangkapku sebagai sandera. Tapi itu bisa dengan mudah mengarah pada perang besar-besaran. Ditambah lagi, kamu tidak pernah tahu seberapa besar saudara-saudaramu akan menyiksaku. Rankandels dan Ziples bertarung satu sama lain sepanjang waktu, terlepas dari kamu. Itu mungkin benar, tapi Jin, aku juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Jika klanku menuju ke arah yang salah, akulah yang harus tinggal dan memperbaikinya, bukan begitu? Aku akan memulihkan semuanya. Aku akan menjadikan Ziples sebagai klan yang selalu kubanggakan. Sepertinya waktu telah berhenti. Kata-kata Beradin bergema di benak Jin. Saya akan tinggal dan memperbaiki klan. Jin tidak mempercayai tekad Beradin. Kerajaan jahat yang belum pernah jatuh sekalipun dalam 1000 tahun terakhir sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan menurunkannya. Tapi itu begitu luas dan kokoh sehingga menjatuhkannya sepertinya merupakan hal yang mustahil. Lebih dari separuh dunia berada di bawah kendali Zippley, aliansi mereka kuat, dan banyak orang bergantung pada sihir Zippley dalam kehidupan sehari-hari mereka. Klan yang paling kuat di dunia mengungguli klan lainnya dengan selisih yang sedemikian besar sehingga bahkan aliansi seluruh dunia tidak dapat menjamin kejatuhannya. Itu adalah klan Zippley. Karena itulah Jin berharap Beradin kabur, menjalani hidupnya sendiri jauh dari klan. Tidak, jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan klan Rankandel segera setelah aku terpaksa menjalani kehidupan di mana keinginanku secara bertahap diambil tanpa sepengetahuanku, kata Jin. Gelombang pedang raksasa dan meriam kosek saling bertabrakan, dan benturan kedua kekuatan tersebut menciptakan puing-puing energi yang menutupi langit. Mata merah Beradin berkedip-kedip dan bergetar di langit medan perang yang gelap. Dia tidak dalam kondisi yang benar. Jin mengulangi kalimat itu pada dirinya sendiri sambil mengertakkan gigi. Menjalani kehidupan dengan ingatan yang berubah yang perlahan merampas kepribadian mereka sendiri. Siapa yang menginginkan keberadaan seperti itu? Beradin tampak seperti orang gila saat dia memasuki medan perang dengan kekuatan api ilahi terlihat di mata merahnya. Dia tampak seperti monster yang sangat ingin membunuh musuhnya. Boom, salah, bam. Ledakan spasial terjadi dimanapun mereka bertemu dengan tatapan Beradin. Kamu melawan klanmu sampai akhir. Tidak mungkin kamu datang ke medan perang ini dengan sukarela. Bertemu Beradin dalam misi pertamanya sebagai pembawa bendera adalah sesuatu yang tidak diramalkan oleh Jin. Tapi yang terjadi harus seperti ini, dengan Beradin di negara bagian ini. Jin ingin mengutuk situasi ini. Dia ingin menangkap Beradin dan meninggalkan medan perang, sehingga dia bisa melakukan sesuatu untuk mengembalikan temannya ke keadaan semula. Itu tidak mungkin, karena realistis. Mengalah pada amarah tidak akan memperbaiki situasi sama sekali. Untuk saat ini, saya tidak akan bisa mengembalikan Beradin ke kondisi semula. Itu mungkin mustahil. Penting untuk mengendalikan amarahnya dan membuat penilaian objektif terhadap situasi tersebut. Tentu saja, Jin masih mengkhawatirkannya, tapi dia juga punya pemikiran lain. Beradin juga bukan anak kecil. Bukan tempatnya Jin mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Beradin, seolah-olah dia adalah anak kecil yang membutuhkan penyelamatan. Itulah tantangan yang harus diatasi sendiri oleh Beradin.
Peran Jin adalah mengulurkan tangan jika Beradin meminta bantuan. Itu adalah keputusan Beradin untuk melawan klannya sendiri, jadi Jin harus menghormati keputusan itu sebagai seorang teman, setidaknya sampai terbukti bahwa Beradin benar-benar hancur. Jin dengan cepat menenangkan dirinya. Ketenangannya terlihat jelas di matanya. Pertama dan terpenting, pengenalan Beradin ke medan perang dengan cepat mengubah jalannya pertempuran. Itu adalah mantra yang menyerupai kekuatan suci yang diucapkan Beradin, ledakan spasial. Rankandel hanya memiliki dua individu yang dapat memberikan serangan nyata pada Kosek Terbang dan Naga Merah. Mereka adalah Diffus dan Barton. Mereka bisa menggunakan gelombang pedang untuk terbang ke langit dan mencoba menyerang mereka. Namun karena ledakan spasial, Diffus dan Barton tidak bisa bergerak di udara. Bahkan seorang Ksatria Bintang 10 dan seorang Ksatria Bintang 9 dengan tubuh terberkati Rankandel tidak dapat menghindari ledakan spasial di udara. Hampir mustahil. Beradin memanfaatkan fakta ini untuk keuntungannya, mengganggu pergerakan mereka. Oleh karena itu, keduanya hanya bisa menanggapi ancaman Zipley dengan menembakkan gelombang pedang dari tanah, yang menyebabkan pemboman sepihak dari klan Zipley. Ledakan spasial Beradin sama sekali tidak mengancam seperti ledakan spasial Midor Elnor. Namun mantra tunggal ini mampu menahan kedua pendekar pedang transenden itu tetap di tanah. Diffus pasti sedang kebingungan sekarang. Dia mungkin terkejut melihat Beradin atau fakta bahwa orang lain selain Kliak dapat menggunakan ledakan spasial, dan dia pasti mengira Barton pasti telah memberitahu Ziples tentang misi Bentica. Seperti yang diharapkan, Diffus cukup bingung. Meskipun dia tidak menjelaskannya kepada musuh-musuhnya, Jin masih bisa melihat ke dalam dirinya. Kenyataannya, Barton mungkin sudah memberitahu Ziples sebelum misi dimulai. Dia akan memberitahu mereka bahwa dia ditugaskan pada misi Bentica dan menyarankan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat jika mereka ingin melestarikan Everstale kuno. Dan tindakan yang tepat dilakukan dalam bentuk ledakan spasial. Jika Zipley mengerahkan terlalu banyak kekuatan untuk melindungi wilayah tersebut dari Barton dan Diffus, Rankandel mungkin akan mengirimkan jumlah yang sama, sehingga membatalkan tujuannya. Namun bagaimana jika mereka bisa menghalangi kemampuan udara Diffus dan Barton dengan ledakan spasial? Sementara Rankandel hanya memiliki dua pendekar pedang yang mampu melakukan pertempuran udara, Zipley mengerahkan 5 naga dan bahkan Kozek yang kuat, yang tidak diketahui berapa banyak pasukan magis Zipley yang dianggap lebih elit, Malam Putih, yang berada di dalamnya. Sekuat Diffus dan Barton, pertempuran akan sepenuhnya melawan mereka jika pertempuran udara tidak dapat dilakukan. Ziples bermain sebaik ini. Jika Rankandel dan Ziples bertarung dengan jumlah kekuatan yang lebih besar, ledakan spasial saja tidak akan cukup untuk mengubah jalannya pertempuran. Ini hanya mungkin jika ada ksatria lain yang bisa melindungi Barton dan Diffus dari ledakan spasial. Tapi 10 ksatria penjaga yang bergabung dalam misi tidak mampu melakukan hal seperti itu. Kelompok infiltrasi diblokir dan tidak bisa maju lebih jauh ke arah musuh. Para ksatria penjaga yang diposisikan untuk membunuh siapapun yang meninggalkan medan perang kini dikejar oleh para naga. Sialan, kenapa Beradin Zipley menggunakan kekuatan Kliak? Sir Barton, saya akan mencoba menciptakan peluang. Anda harus menjatuhkannya dari jarak jauh. Pembawa bendera keempat, bagaimana kamu mengusulkan untuk menciptakan peluang ini? Para penyihir Malam Putih memusatkan pertahanan mereka pada Beradin. Aku bisa menembus penghalang perisai tak berguna itu kapan saja. Aku tidak mempertanyakan keahlianmu, kan, pembawa bendera keempat? Itu terlalu berbahaya. Sekarang kita terhalang dari udara, kita harus mengambil risiko besar jika kita benar-benar ingin melanjutkan ini. Jadi kamu menyarankan kita berbalik tanpa mencoba? Cobalah bersikap rasional, pembawa bendera keempat. Aku juga tidak ingin meninggalkan catatan kegagalanku sebagai ksatria hitam, tapi keunggulan taktis musuh terlalu efektif. Apa katamu? Apakah Everstale kuno bernilai lebih dari nyawa pembawa bendera keempat? Mengonfirmasi penggunaan kekuatan Kliak oleh Beradin adalah keuntungan yang signifikan. Fragmen dan mantra yang tak terhitung jumlahnya menghujani percakapan mereka.
Diffus dan Barton mampu terus-menerus menjauhkan diri dari ledakan spasial, berkat indera mereka yang unggul. Namun, para ksatria penjaga lainnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Ledakan spasial sangat terlihat, karena memiliki kemampuan membunuh tanpa indikasi sedikit pun. Salah satu ksatria penjaga berteriak. Lengannya tiba-tiba meledak. Ledakan spasial awalnya ditujukan ke kepalanya, tapi ksatria penjaga secara naluriah bergerak ke samping dan akhirnya kehilangan lengannya. Bahkan Diffus dan Barton harus mempertajam indera mereka secara maksimal jika ingin menghindari ledakan spasial. Parahnya lagi, ledakan spasial beradin diluncurkan dengan 3 kali pelepasan secara bersamaan, artinya 3 ledakan terjadi sekaligus. Diffus dan Barton bisa melindungi para ksatria penjaga dari semua serangan lainnya, seperti meriam kozek, mantra, dan nafas naga, tapi ledakan spasial merupakan pengecualian. Hanya masalah waktu sebelum para ksatria penjaga lainnya dilumpuhkan oleh ledakan spasial. Pembawa bendera keempat. Apa peran pembawa bendera Rankandel? Memimpin dan melindungi para ksatria klan. Maukah kamu memimpin mereka menuju kematian yang tidak berguna hanya untuk menjaga catatan misimu tetap bersih? Lakukan panggilan. Dasar pengkhianat kotor, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Diffus harus menahan amarahnya yang ingin sekali keluar dari bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Jika ada ksatria hitam lain selain Barton, Diffus akan dengan mudah menyetujui rekomendasinya untuk mundur. Bagaimanapun juga, dia benar. Tapi Barton adalah mata-mata, dan misi Diffus adalah mengamankan Bentica dan melenyapkan Barton. Seperti yang kamu katakan, Sir Barton, Everstale kuno tentu saja tidak memiliki banyak nilai. Tapi kepala Beradin memilikinya. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Kita akan mengambil Bentica dan kepala penerus Zippley. Kalau begitu akulah yang akan memberi perintah untuk mundur. Tuan Barton. Kamu mungkin pembawa bendera keempat, tapi kamu tidak punya wewenang atasku. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Beri dirimu perintah untuk mundur. Jika kamu tidak menurut, aku akan memenuhi tugasku sebagai ksatria hitam dan meninggalkan daerah itu bersamamu, ksatria lainnya. Kamu akan bertanggung jawab atas segala korban yang terjadi dalam proses tersebut, pembawa bendera keempat. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu pikir kita akan memiliki kesempatan lain untuk membunuh penerus Patriark Zippley? Saat Diffus memikirkan langkah selanjutnya, dia memikirkan satu-satunya orang yang belum bergabung dalam pertempuran. Jin Rankandel, adik laki-lakinya. Jika itu Jin mungkin punya solusi brilian untuk membalikkan situasi bencana ini. Dia punya firasat bahwa Jin akan melakukannya, dan meskipun memikirkannya itu memalukan, keadaannya cukup buruk bagi Diffus. Brengsek. Bagaimana aku membiarkan keadaan menjadi seperti ini? Penghinaan bukanlah masalahnya sekarang. Saya harus membunuh Barton. Di sini sekarang. Saya harus melakukannya. Jin terus mengawasi mereka dari jauh di medan perang. Dia tidak bisa mendengar percakapan Diffus dan Barton karena jarak dan ledakan, tapi tidak sulit untuk melihat bagaimana keadaannya. Barton akan menyarankan mundur. Sangat bodoh jika mempertaruhkan nyawa Diffus dan para ksatria penjaga di hadapan ancaman ledakan spasial hanya untuk mendapatkan baja kuno. Tapi Jin tidak akan membiarkan Barton lolos begitu saja. Pertama, saya harus menetralisir ancaman ledakan spasial. Jin membuat keputusan dan mulai berjalan menuju medan perang.